Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafaa, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat tarawih malam ke 12. Alhamdulillah tadi siang kita sudah selesai berpuasa hari ke-11. Perasaan baru kemarin ya Bapak Ibu sidang isbat. Sekarang udah mau 12 hari saja kita menjalani di bulan Ramadan. Waktu begitu cepat berputar. Siapa yang memaksimalkannya maka dialah orang yang beruntung. Siapa yang menyia-nyiakannya dialah orang yang merugi. Pantas saja Allah bersumpah dengan nama waktu. Saking pentingnya waktu, Allah bersumpah atas nama waktu. Ada surat waktu dalam Quran. Surat apa Bapak Ibu? Al-Asr. Wal Asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusar, sesungguhnya manusia itu rugi. Illa ladina amanu, dikecualikan sama Allah. Siapa yang tidak rugi? Yaitu orang-orang yang beriman. Insya Allah yang hadir malam ini orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang sedang beramal soleh. Yang hadir malam ini orang-orang yang sedang amal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Insya Allah yang hadir malam ini termasuk orang yang senang saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Maka insya Allah yang hadir malam ini di Masjid Jami Baitur Rahim bukan orang yang merugi, tetapi orang yang beruntung. Kayak nama saya Lukman. Lukman itu dari bahasa Inggris, Pak RW. Lucky man, yaitu laki-laki yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini termasuk orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di kultum saya sebelumnya kita membahas tentang keutamaan tarawih. Malam ini kita coba bahas sedikit tentang syarat wajib puasa. Dan kita akan singgung juga tentang sholat berjamaah. Karena di bulan Ramadan ini di samping kita berpuasa, juga harus menyempurnakan ibadah puasa kita dengan ibadah, salah satunya adalah sholat berjamaah ke masjid. Sholat 5 waktu dianjurkan berjamaah, tarawih salah satu sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Nah sebelumnya saya coba akan angkat dulu tentang siapa saja sih yang wajib puasa itu. Ayat yang populer tentang puasa yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sepertinya ini ayat hampir setiap malam disampaikan. Saya yakin Bapak Ibu pun sudah hafal, sudah dengar kepala. Betul-betul. Yang artinya begini, wahai sekalian orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman. Yang disuruh puasa itu orang yang beriman. Tapi dalam memahami ayat, kita harus melihat penjelasan para ulama, siapa orang beriman yang dimaksud itu. Di dalam kitab-kitab fikih, orang yang wajib puasa itu ada 5, Pak. Ada berapa? Yang pertama adalah orang Islam. Orang non-Islam boleh nggak puasa? Non-Muslim boleh puasa nggak? Ya boleh-boleh aja, terserah dia. Cuma nggak dapat pahala dia puasa. Karena syarat wajib yang pertama adalah Islam. Yang ada di sini salah Islam semua. Mana ada orang non-Muslim tarawih? Islam semua. Cuma yang diseru oleh Allah adalah bukan hanya Muslim, tetapi juga mukmin, yaitu orang yang beriman. Lalu yang kedua, yang diwajibkan yang berpuasa itu adalah orang yang taklif. Nah, jadi bahasa Arab itu taklif. Apa itu taklif?
Taklif itu artinya berakal. Artinya apa? Berakal. Ya. Jadi kalau orang yang nggak punya akal, maka nggak wajib dia puasa, nggak kena hukum. Orang gila wajib puasa nggak? Nggak wajib puasa. Lalu yang berikutnya adalah wa itoqatun, yaitu orang yang mampu melaksanakannya. Ada orang Islam, ada orang berakal, tapi dia nggak mampu. Misalkan udah sepuh, udah uzur, nggak mampu dia puasa, maka tidak wajib dia puasa. Kewajiban dia nanti membayar fidyah. Lalu yang berikutnya adalah orang yang sehat. Orang yang apa? Orang yang sehat, orang yang sakit, yang apabila dia berpuasa malah makin sakit, malah makin parah sakitnya, maka dia tidak wajib maka dia wajib menggantinya di hari yang lain, jamaah sekalian. Diqadha istilahnya di bulan luar Ramadan. Lalu yang terakhir adalah orang yang mukim, yang enggak safar, orang yang tidak sedang melakukan perjalanan. Maka orang yang enggak kemana-mana itu wajib puasa. Sedangkan orang yang safar, dia tidak wajib puasa, dia boleh berbuka. Tapi safarnya safar yang kayak gimana dulu? Para ulama menjelaskan yang boleh berbuka itu safar yang jaraknya kurang lebih 83 km. Ya kalau dari sini ke Pamulang ya jangan buka. Karena dekat dari sini ke Pamulang. Kuat, insya Allah. Misalkan dari sini ke Jawa, dari sini ke Cirebon dan lain sebagainya. Lanjut puasa takut gimana-gimana, maka boleh berbuka. Ustaz, itu ada tetangga saya, kok dia nggak puasa Ustaz, siang-siang ngopi, siang-siang ngerokok. Ya udah husnuzon aja, mungkin dia lagi M. Karena perempuan yang M itu nggak boleh puasa. Ah enggak kok, dia nggak lagi M. Oh mungkin dia lagi sakit. Ya, kan tadi disebutkan orang yang sakit itu nggak boleh puasa. Ah dia sehat kok Ustaz. Oh mungkin dia lagi apa lagi? Tadi yang lagi uzur. Oh iya mungkin usianya udah 83 tahun. Ya dia nggak mampu puasa. Ah masih muda kok, masih 30 tahun. Ya udah berarti yang terakhir tuh mungkin dia gila. Karena orang gila itu nggak wajib puasa. Insya Allah yang hadir malam ini nggak ada ya, yang gila nggak ada ya. Insya Allah ya, semuanya berakal. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Di samping kita berpuasa, kita juga disunahkan untuk memperbanyak amal saleh, tarawih, tilawah dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah singgung tentang tarawih. Tarawih ini adalah salah satu salat sunnah yang dianjurkan melakukannya adalah berjamaah. Nah, ngomong-ngomong soal berjamaah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, agar berjamaah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikan safnya. Perhatikan apanya? Safnya. Luruskan, rapatkan saf kalian. Makanya imam kalau sebelum memulai sholat bahasa gini, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min iqamatis sholat. Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena meluruskan dan merapatkan shaf itu merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Apa yang harus diluruskan? Para ulama menjelaskan yang harus diluruskan itu adalah bagian belakang, apa yang namanya? Tumit. Luruskan dengan ujung sajadah. Jadi bukan ujung kaki, karena ujung kaki kita beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, gitu. Jadi yang harus diluruskan tuh tumit. Terus apa yang harus dirapatkan? Yang harus dirapatkan adalah kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Ya. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang merasa nggak nyaman, gitu ya, ya udah jangan dikejar-kejar. Kadang-kadang ada ya saudaranya gini dikejar terus ya. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau saya, tapi takutnya ini ada preman baru tobat, ada preman baru mau sholat, dikejar-kejar terus kakinya, dia nggak nyaman, takutnya besok nggak mau sholat lagi. Ah nggak mau sholat Bismillahirrahmanirrahim, kaki saya dikejar-kejar dulu gitu. Yang penting rapat. Kalau nggak rapat kakinya, bahunya.
Ya, jangan terlalu anggang. Kenapa? Khawatir setan masuk di sini. Bisa dipahami? Makanya kenapa imam suka rewel? Isi soft depan dulu, baru belakang. Kalau mau bikin soft baru, mulai dari tengah, bukan di ujung sana sendiri. Mulai dari tengah. Penuhi dulu kanan, sekiranya kan udah panjang, pindah ke kiri sampai penuh. Ini di depan masih kosong, udah bikin soft belakang. Gimana berjamaahnya mau sempurna? Jadi perhatikan soft kita. Perhatikan apa? Soft. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kalau sekiranya kita pakai baju yang belakangnya ada tulisannya, sadar dirilah. Ambil softnya jangan paling depan. Kenapa? Kasihan yang di belakang. Apalagi imamnya pakai tulisan, pakai kaos, ada tulisannya misalkan Ormas Baitur Rahim. Misalkan. Ya, tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya, imamnya rapi insya Allah. Ya, jadi usahakan kalau kita jadi imam atau mungkin jamaah yang sopnya depan itu pakai bajunya yang rapi. Apalagi yang duduk di sini itu yang siap menggantikan imam apabila imamnya batal. Jadi nggak sembarangan nih sop di sini. Alhamdulillah Pak Asep terbiasa jadi imam. Jadi kalau saya batal beliau bisa maju insya Allah. Gitu ya. Jangan anak belum balik disimpan di sini. Anak belum balik sudah benar tuh bikin sop baru di situ. Ya. Jadi sop di sini yang sekiranya mampu menggantikan imam apabila imam batal. Ya. Jadi kalau kita sop di depan itu usahakan pakai bajunya yang tidak ada tulisan ya, karena itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Ah, Ustaz, alhamdulillah baju saya rapi kok nggak ada tulisannya. Jangan salah. Coba cek sarungnya itu. Mereknya di belakang apa di depan? Pak, mereknya di belakang atau di depan? Tuh ya, alhamdulillah saya mereknya disimpan di atas. Jadi biar di belakang saya nggak baca merek sarung saya. Ya, takutnya baru takbir, Allahu Akbar, wadimur. Pak, kalau pakai sarung, ibu-ibu pakai mukena bu, jangan mentang-mentang mukenanya mahal. Apa merek mukena yang bagus bu? Ya, mereknya simpan di belakang. Apalagi mukena baru sengaja nggak dicopot tuh mereknya, biar kebaca. Nah itu bikin ganggu orang ya, ganggu orang sholat. Jadi perhatikan hal-hal seperti itu sepele, tapi mempengaruhi kualitas sholat kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, Allah perbaiki segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Singkat saja, nggak usah panjang lebar, karena kalau mau dibahas panjang ya, jemaah sekalian. Jadi singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan selalu semangat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.